untuk mengukur kapasitas atau kemampuan paru-paru dalam menampung udara pernapasan. Volume tidal merupakan volume udara yang dapat dimasukkan melalui inspirasi normal dan dapat dikeluarkan melalui ekspirasi normal yang besarnya kurang lebih 500 ml. Volume cadangan respirasi merupakan volume udara yang masih dapat dimasukkan lagi ke dalam paru-paru melalui inspirasi maksimal setelah inspirasi normal yang besarnya kurang lebih 3000 ml. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan lagi dari dalam paru-paru melalui ekspirasi maksimal setelah ekspirasi normal yang besarnya kurang lebih 1200 ml. Kapasitas inspirasi merupakan penjumlahan antara volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital merupakan jumlah maksimal udara yang dapat dihembuskan setelah melakukan menghirup udara sekuat-kuatnya dalam sekali bernafas atau inspirasi-ekspirasi yang besarnya sekitar 4500 ml. Tujuan praktikum kali ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui cara pembuatan alat spirometer sederhana. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengukur kemampuan atau kapasitas paru-paru dalam menampung udara pernafasan. Yang ketiga, untuk membandingkan kapasitas paru-paru dalam kondisi sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Sebelum melakukan praktikum, kita perlu membuat spirometer sederhana terlebih dahulu. Spirometer sederhana yang akan dibuat nantinya digunakan untuk mengukur kapasitas paru-paru dalam menampung udara. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat spirometer sederhana yaitu 2 botol bekas air mineral berukuran 1,5 liter, selang dengan panjang kurang lebih 1 meter, air yang sudah diberi pewarna, bisa pewarna alami atau pewarna buatan, balon, cutter, plastisin dan lakban, penggaris atau gelas ukur. Setelah alat dan bahan yang digunakan sudah siap seperti ini, selanjutnya kita akan memulai membuat alat spirometer sederhana. Langkah yang pertama yaitu melubangi masing-masing botol ini menggunakan cutter. Ukuran lubang disesuaikan dengan diameter selang. Lalu, beri identitas masing-masing botol, bisa menggunakan kertas yang kemudian ditempel dengan menggunakan lakban seperti ini. Selanjutnya, masukkan selang untuk menghubungkan antara botol A dengan botol B.
Sisa lubang pada bagian botol dengan menggunakan plastisin, dan juga menggunakan lakban. Lubang pada botol ditutup untuk menghindari kebocoran udara dan menghindari kebocoran air agar air dan udara tidak keluar dari dalam botol atau merembes dari dalam botol.
diberi pewarna. Isi botol A sampai penuh. Nah, setelah alat spirometernya sudah jadi seperti ini, botol A sudah terisi air berwarna sampai penuh. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan praktikum mengukur kapasitas vital paru-paru sebelum melakukan aktivitas. Nah, yang pertama yaitu kita akan mengukur volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasikan pada setiap kali pernapasan normal. Nah, balon ini akan digunakan untuk menampung volume udara yang akan diukur, misalnya tadi yaitu volume tidal. Nah, saya akan melakukan pengambilan volume tidal. Nah, ini yaitu volume tidal saya. Putar balon agar udara tidak keluar dari dalam balon saat direkatkan pada ujung botol A. Pastikan juga tidak ada air yang mengalir sebelum melakukan pengukuran dari botol A ke botol B. Rekatkan balon ke mulut botol A, jangan sampai ada udara yang keluar atau jangan sampai balon terlepas seperti ini. Dari botol A akan mengalir ke botol B seperti ini. Nah, seperti ini ya. Air tunggu balon hingga menyusut dan air akan mengalir ke botol B seperti ini. Setelah balon sudah menyusut, bisa dilakukan pengukuran. Nah, pengukuran bisa dilakukan dengan menggunakan gelas ukur dengan cara memindahkan volume dari botol B ke gelas ukur
cm. Lalu catat hasil ini ke tabel pengamatan. Seperti itu. Nah, setelah melakukan pengukuran volume tidal, yang kedua yaitu kita akan mengukur volume cadangan ekspirasi. Volume cadangan ekspirasi adalah jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal. Nah, spirometer sederhananya sudah dikembalikan seperti awalnya. Nah, air berwarna ada di botol A seperti ini. Kemudian pastikan tidak ada air yang mengalir dari botol A ke botol B sebelum pengukuran. Saya akan mengambil sampel volume cadangan ekspirasi. Nah, ini adalah volume cadangan ekspirasi. Sama seperti tadi, putar agar udara tidak keluar dari dalam balon, lalu rekatkan pada ujung botol A. Jaga balon agar tidak lepas. Sama seperti pengukuran volume tidal, tunggu balon hingga menyusut. Nah, balon sudah menyusut. Tadi saya menggunakan plastisin dan direkatkan kepada ini lakban agar volume air pada botol A tidak ke botol B sebelum pengukuran. Nah, balon sudah menyusut. Tadi saya menggunakan plastisin dan direkatkan kepada ini lakban agar volume air pada botol A tidak ke botol B sebelum pengukuran. Nah, setelah balon sudah menyusut seperti ini dan sudah tidak ada air yang mengalir dari botol A ke botol B, maka bisa dilakukan pengukuran volume cadangan ekspirasi sama seperti volume tidal. Bisa menggunakan gelas ukur atau bisa menggunakan volume dari botol B. Tinggi air untuk menghitung volume air pada botol B ini tingginya yaitu 24 cm. 24 cm nanti dikalikan dengan luas alas botol B. Hasil dari volumenya yang dihitung nanti dicatat di hasil pengamatan. Setelah mengukur volume tidal dan volume cadangan ekspirasi, untuk menghitung kapasitas vital paru-paru perlu juga mengukur kapasitas inspirasi. Nah, kapasitas inspirasi adalah gabungan dari volume tidal dan volume cadangan inspirasi. Pengambilan sampelnya dapat dilakukan dengan cara menghirup udara sekuat-kuatnya, kemudian menghembuskannya hingga paru-paru mencapai kondisi biasa atau kondisi normal. Umumnya biasanya besar kapasitas inspirasi yaitu 3000 sampai 3500 ml. Tetapi karena keterbatasan spirometer sederhana ini, maka pengambilan kapasitas inspirasi tidak bisa dilakukan karena kapasitas
botolnya hanya mencapai 1,5 liter saja atau 1.500 ml saja. Nah, untuk pengambilan data inspirasi, kapasitas inspirasi, kita menggunakan data dari artikel penelitian yang lain. Kemudian, untuk mengukur kapasitas vital paru-paru, kita menjumlahkan volume cadangan ekspirasi dan kapasitas inspirasi, lalu menjumlahkannya dan mencatat di hasil pengamatan praktikum. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, didapatkan data sebagai berikut ini. Hasil praktikum menunjukkan bahwa frekuensi nafas dengan kapasitas paru-paru seseorang berbanding lurus, yaitu semakin besar kapasitasnya, maka semakin besar pula frekuensi nafasnya. Banyaknya aktivitas yang dilakukan seseorang mempengaruhi kapasitas paru-paru dan frekuensi nafasnya. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin besar pula kapasitas paru-paru dan frekuensi bernafasnya. Selanjutnya pemaparan jawaban diskusi. Yang pertama, pertanyaan pertama yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru? Seperti yang telah kita ketahui bahwa kapasitas paru-paru adalah penjumlahan dari udara respirasi biasa, udara cadangan inspirasi, dan juga udara cadangan ekspirasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama, usia. Semakin tinggi usia seseorang, maka dia juga akan semakin besar kapasitas paru-parunya, dikarenakan volume paru-parunya itu lebih besar. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Apabila seseorang perempuan, maka volumenya itu akan lebih kecil daripada laki-laki. Oleh karena itu kapasitas pada perempuan juga akan lebih kecil daripada laki-laki. Untuk selanjutnya yaitu riwayat penyakit. Apabila seorang mempunyai riwayat penyakit paru-paru, maka kerja otot-otot di dalam paru-paru akan semakin menurun, sehingga akan mempengaruhi kapasitas paru-paru di dalam tubuh. Contoh-contoh penyakitnya yaitu pneumonia, emfisema, dan lain-lain. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi paru-paru. Pernafasan itu diatur oleh otak, yaitu oleh medula oblongata. Ketika kadar CO2 di dalam tubuh meningkat, maka juga akan meningkatkan interaksi otot antar diafragma dan juga interkostal, sehingga frekuensi pernafasan juga meningkat agar tubuh bisa menyeimbangkan kadar CO2 di dalam tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernafasan, yaitu usia. Ketika bayi, ritme pernafasannya cenderung lebih cepat karena membutuhkan energi yang cukup banyak untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, ketika beraktivitas, seperti yang telah kita lakukan di dalam praktikum, ketika beraktivitas maka ritme pernafasan atau frekuensi pernafasan akan semakin tinggi dikarenakan di dalam tubuh itu energi yang kita butuhkan juga akan semakin tinggi. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Untuk jenis kelamin pada perempuan itu lebih rendah, maksudnya frekuensi pernafasannya lebih rendah daripada pada laki-laki.
Selanjutnya yaitu suhu tubuh. Ketika seseorang berada di dalam suhu yang dingin, maka frekuensi pernafasan juga akan semakin meningkat, sehingga metabolismenya tubuh akan meningkat dan tubuh akan menyeimbangkan udara di sekitar atau disebut termoregulasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu posisi tubuh. Ketika seseorang berdiri, maka dibutuhkan energi yang ekstra untuk memopang atau menjaga keseimbangan tubuh, sehingga frekuensi pernafasan juga akan sedikit meningkat.